Saya Coach Ben Abadi, coachnya para entrepreneur. Ya, jadi karena begitu banyak orang berbisnis F&B, sempat waktu itu kita juga terjun, ya saya terjun terutama di bidang franchise. Saya banyak belajar dari mendiang Pak Sukiyatno, the father of franchise, ya di tahun 90-an. Saya banyak belajar, saya terobsesi dengan yang namanya sistemasi bisnis. Dan di sanalah saya menemukan rahasia membangun bisnis kuliner adalah melalui strategi yang luar biasa yang namanya franchising, ya. Dan saya bertemu oleh Pak Sukiyatno dan banyak belajar tentang sistemasi, dan akhirnya saya juga belajar tentang sistemasi dan sempat membuat juga beberapa bisnis F&B, dan akhirnya di sanalah saya memahami bahwa ternyata di balik kesuksesan bisnis F&B ini banyak unsur leadership-nya, banyak unsur strateginya, dan banyak unsur yang namanya menduplikasi kesuksesan di sebuah outlet ke outlet yang lain. Dan di tengah-tengah saya ingin melakukan ekspansi, saya bertemu dengan salah seorang master franchise di sebuah perusahaan bisnis coaching yang berheadquarter di Las Vegas. Nah, di sanalah saya menemukan passion saya untuk membantu para pemilik bisnis agar bisnisnya bisa semakin profitable dan bisa berjalan tanpa mereka, gitu ya. Karena faktanya tingkat kegagalan bisnis sangat besar, ya. 5 tahun pertama ternyata menurut statistik lebih dari 80% gagal, ya. 10 tahun pertama hanya 4% yang sukses. Nah, di sana saya menemukan panggilan saya, dan akhirnya selama 16 tahun ini saya telah membantu ratusan, hampir 800 para pengusaha, baik yang kecil, menengah, yang besar sekalipun. Untuk apa? Agar bisnisnya bisa menciptakan lebih banyak profit dan kehidupan bagi ownernya. Ya, jadi kenapa bidang bisnis coach? Karena saya sangat passionate dengan yang namanya bisnis. Saya dari kecil lahir di keluarga bisnis. Dari umur 7 tahun, ibu saya telah mengajak saya ke kantor. Kita banyak ngobrol tentang piutang, ngobrol tentang keuangan, ngobrol tentang bisnis. Jadi memang bisa dibilang bisnis is part of my DNA. Saya sangat passionate. Saya juga kuliahnya bisnis, dan ketika saya menemukan sebuah peluang untuk sharing tentang bisnis, meng-coach para pemilik bisnis, agar tujuannya satu, agar kita tidak lagi hidup dengan yang namanya kegagalan. Karena ternyata sukses dalam bisnis itu ada ilmunya. Setelah saya banyak belajar dari guru-guru hebat di luar negeri dan di dalam negeri, ternyata sukses itu ada step by step-nya. Ada langkah-langkah praktisnya yang harus para pemilik bisnis jalankan agar mereka bisa sukses dalam berbisnis. Ya, jadi saya mengalami sebuah krisis besar di tahun 97 karena ibu saya meninggal, dan kita sempat mengalami krisis keuangan karena waktu itu kita banyak spend medical expenses itu ke Singapura, ya. Jadi kalau orang-orang mengalami krisis di tahun 98, 97, kami keluarga mengalami krisis terlebih dahulu, di mana waktu itu kita hampir habis $1 juta, ya, at the time, dan akhirnya sempat kita diambang kebangkrutan. Dan ketika saya waktu itu di Australia, di sanalah saya menemukan bahwa untuk sukses saya harus bangkit, untuk sukses saya harus punya ilmu. Nah, di sana sebenarnya saya belajar tentang yang namanya berjualan, ya, memulai karir dari door to door salesman. Saya gedor-gedor pintu menjual properti. Nah, di sanalah saya menemukan motivasi saya untuk bangkit. Jawabannya simple. Ketika itu, malam itu saya menemukan aha momennya. Kalau saya mau sukses, it has to be up to me. Kalau saya mau sukses, harus saya melakukan sesuatu, bukan mengandalkan orang lain, keluarga sekalipun, gitu. Saya pikir di samping strategi, yaitu keuletan. Ya, kalau saya mengaudit begitu banyak para pemilik bisnis yang dulunya mungkin terpuruk, dulunya mungkin tertatih-tatih membangun bisnis, tapi oleh karena keuletan, oleh karena komitmen,
dan juga memiliki alasan yang kuat untuk sukses. Itu yang membuat mereka bisa mengalami yang namanya terobosan. Nah, kesuksesan sebuah bisnis ternyata sangat tergantung oleh leadernya. Kita lihat perusahaan-perusahaan top, entah itu Google, entah itu Facebook, entah itu Tokopedia, semua successful businesses sangat tergantung oleh CEO-nya. Dan ternyata ada dua tipe CEO ya. Yang satu adalah CEO handal, yang satu adalah abal-abal. Nah, untuk menjadi CEO handal, Anda harus memiliki dua skill ini. Yang satu adalah skill finance. Kita harus mengerti tentang keuangan. Berapa banyak uang yang harus ditahan, berapa banyak harus diinvestasikan, berapa banyak yang harus dipakai pribadi. Karena faktanya banyak owner yang juga selaku sebagai CEO, mereka tidak disiplin enough untuk mengatur keuangannya. Sehingga ketika dalam krisis, ketika dibutuhkan extra cash, tidak ada uang yang cukup di dalam bisnis. Jadi seorang CEO, dia harus memiliki dua skill ya. Satu keuangan, yang satu lagi marketing. Nah, marketing ini sangat penting untuk membuka pasar, mendevelop pasar, dan juga untuk agar bisnisnya itu bisa dikenal oleh banyak orang, agar terjadi penjualan luar biasa. Jadi big brands, successful brands, mereka adalah brand-brand perusahaan-perusahaan yang memahami yang namanya marketing strategies. Ya, 3 alasan kenapa orang tidak suka berjualan. Pertama, karena memang mindset mereka tentang jualan itu adalah sesuatu yang rendahan gitu ya. Tidak ada orang yang memiliki cita-cita ingin menjadi salesman. Tapi faktanya orang sukses, bilioner, multi-bilioner adalah orang-orang yang jago jualan gitu. Dan disinilah yang membuat orang jadi punya mindset, punya pemikiran yang salah tentang selling ya. Dan yang kedua, kenapa orang tidak mau berjualan, karena memang berjualan itu harus mengalami proses penolakan gitu ya. Jadi tidak ada penjualan luar biasa tanpa ditolak. Dan secara naluri orang itu tidak suka ditolak ya. Siapa yang suka ditolak? Tidak ada. Tapi pahamilah, kalau Anda tahu caranya bagaimana menghandle penolakan, atau bahkan Anda tidak perlu ditolak untuk bisa berjualan, maka sesungguhnya jualan itu adalah hal yang sangat fun dan sangat exciting. Nah, yang ketiga, kenapa orang tidak suka berjualan? Karena tidak tahu caranya. Ternyata ada caranya, sama seperti berenang, ya, sama seperti memasak dan menyanyi. Selling itu bukan seni, ya, tapi adalah ilmiah. Selling itu ada step by stepnya. Ada hal-hal yang Anda harus katakan di awal, ada yang Anda harus katakan di akhir, dan bagaimana cara mengatakannya di momen-momen yang tepat mempengaruhi closing apa tidak. Jadi, kenapa orang tidak suka jualan? Karena nggak tahu caranya. Jadi, jika Anda satu, memahami mindset yang benar tentang selling. Yang kedua, kalau Anda tahu caranya gitu ya. Dan yang ketiga, kalau Anda tahu bahwa sebenarnya dengan berjualan itu tidak hanya fun, tapi cara untuk Anda sukses dan kaya luar biasa. Ya, jadi karena background saya meng-coach banyak pengusaha, jadi banyak sekali hal-hal yang menarik yang saya pelajari dari para pengusaha ini. Ada yang sudah di bisnis selama 20 tahun dan 30 tahun. Jadi saya berpikir, jangan hanya saya saja yang tahu rahasia-rahasia sukses ini. Jadi saya mau men-sharingkan ke banyak orang, dan juga banyak orang yang pengen belajar dari saya dan mereka tidak bisa mengakses saya karena mereka jauh gitu ya secara lokasi, dan juga mungkin mereka belum memiliki budget untuk belajar secara private. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya saya membantu lebih banyak orang menciptakan 1 juta miliarder di Indonesia adalah tentunya melalui buku ya. Walaupun sekarang juga bukan hanya dari buku, tapi sudah ada YouTube channel dan sebagainya. Jadi dengan buku saya bisa membantu lebih banyak lagi entrepreneurs. Ternyata untuk sukses dalam berbisnis bukan hanya memahami tentang strateginya ya. 80% tentang psikologi.
Psychology artinya tentang cara Anda berpikir dan perspektif. Dan banyak para pengusaha di zaman now itu mindsetnya old school atau kolot. Contoh, di zaman digitalisasi kita harus berpikir secara digital, ya. Artinya kita harus memahami tentang data, kita juga harus memahami tentang konsumen-konsumen kita yang dari online dan sebagainya. Jadi dengan mindset kolot, sangat sulit bisnis itu bisa eksis bahkan survive di masa-masa seperti ini, ya. Ini belum lagi kita ngomong COVID gitu. Nah, bicara tentang kolot itu adalah sebenarnya tidak mau berubah atau sulit berubah, stuck dengan pemikiran masa lampau, dan yang ketiga masih merasa bahwa cara-cara lama ini adalah cara-cara untuk sukses. Padahal cara-cara lama itu tidak lagi relevan di zaman now. Jadi bisnis ini bisa berubah secara semalam itu karena sebuah tren, ya. Kalau kita lihat ada bisnis-bisnis yang dulunya, let's say misalnya bisnis, let's say boba gitu ya, atau coffee shop, atau barber, itu salah satu contoh saja yang tiba-tiba booming. Kenapa seperti itu? Karena terjadi shift atau pergeseran di marketplace, ya. Contohnya misalnya dengan millennial dan Gen Z, ya, young generation ini yang dimana mereka adalah generasi yang sangat sederhana dan sangat praktikal, ya, dan juga suka yang namanya having fun. Maka dari itu bisnis-bisnis yang mengakomodir, ya, kebutuhan-kebutuhan emosi mereka akan booming gitu. Jadi kita harus memahami pasar, apa kebutuhannya, dan jika kalau kita tap on it, kalau kita memahami itu, maka sebenarnya bisnis kita akan mudah sekali untuk booming. Yes. Nah, family business, saya juga cukup passion dengan family business. Banyak sekali saya menemukan family business ini adalah sebenarnya bisnis yang anti krisis seharusnya. Kenapa? Karena banyak generasi penerus ini sudah diwariskan dengan modal yang cukup dan rahasia-rahasia generasi sebelumnya. Tapi fakta di lapangan begini, ada fenomenon bahwa generasi pertama yang membangun, kedua yang menikmati, ketiga yang menghancurkan. Tapi ternyata belakangan ini terjadi pergeseran fenomenon, yaitu pertama yang memulai, kedua yang menghancurkan gitu. Tapi saya doakan tentu ini tidak terjadi bagi teman-teman yang menonton hari ini. Kenapa? Karena kembali lagi, ternyata ada rahasianya bagaimana kita bisa satu mempersiapkan generasi penerus. Nah, salah satu, ya tentu ada banyak yang membuat bisnis keluarga gagal. Salah satunya adalah kualitas dari generasi penerus. Jadi tingkat kegagalan bisnis keluarga ini bisa diminimalisir kalau kita satu, mempersiapkan generasi penerus melalui yang namanya succession planning. Yang kedua, kalau terjadi komunikasi yang baik antara founder dan sang penerus supaya terjadi sinergi antara the old generation and the young generation. Yang ketiga, bisnisnya harus disistemasi. Karena kalau bisnisnya tidak disistemasi, maka generasi penerus sangat sulit untuk meneruskan bisnis tersebut karena tradisional, jadul, dan amburadul begitu. Jadi rahasianya adalah memang bisnis keluarga harus modern, generasi penerus harus dipersiapkan, dan sang founder harus menjadi mentor dan leader bagi generasi penerusnya. Ya, jadi dia harus dibentuk, harus didevelop, ya, dan harus dimentor oleh sang founder agar dia siap menjadi pucuk pimpinan. Faktanya di lapangan, banyak dari generasi penerus tidak siap untuk menjadi the next leader. Kenapa seperti itu? Satu, mereka tidak mengalami yang namanya proses dari bawah, sehingga mereka, bahasa simpelnya, mereka belum been there done that. Mereka tidak memahami proses bisnis. Mereka tidak tahu apa yang namanya industry knowledge atau key success factor dari industri tersebut. Maka dari itu, seringkali ketika dia bahasa simpelnya itu ujuk-ujuk menjadi pemimpin, maka dia akan kaget, dia akan bingung, dia akan tidak memahami hal-hal yang dia harus kembangkan. Maka dari itu, pentingnya membangun generasi penerus yang handal.
kata kuncinya inovasi. Karena pandemi membunuh traffic. Jadi pandemic ini kills traffic ya. Artinya pasar yang terdisrupsi, pasar yang tiba-tiba berhenti, maka kita harus berinovasi bisnis modelnya. Misalnya yang dulunya tidak eksis online harus melakukan digital marketing. Yang dulunya mungkin kita tidak memiliki sebuah cara-cara yang bisa menciptakan kreativitas, inovasi, mungkin produk-produk tertentu atau cara-cara tertentu untuk mengkomunikasikan dengan pelanggan, kita harus misalnya memiliki teknologi atau kita memakai tools-tools tertentu ya, dan hal-hal inovasi yang lainnya agar bisnis kita bisa survive dan bahkan thrive. Jack Ma. Banyak uang nggak punya skill. PlayStation. Wolf of the Wall Street. Movie ini sangat fenomenal. Ini menandakan bahwa semua orang bisa sukses, bisa berhasil kalau kita memiliki hasrat, memiliki mimpi, dan kita mau belajar. Pertama, kita harus memiliki sebuah keinginan untuk sukses. Ya, dari keinginan untuk sukses muncullah sebuah attitude untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk sukses. Jadi bukan hanya modal, bukan hanya skill, tapi diri kita sendiri harus siap untuk sukses. Dan apakah itu kita harus bekerja lebih keras, kita harus belajar ilmu-ilmu baru, atau kita harus melepaskan habit-habit kita yang buruk. Jadi kata kuncinya adalah mau melakukan apa saja ya, whatever it takes to be successful. Biggest mistake ya. I have beberapa keluarga, relatives yang mempunyai beberapa resep-resep masakan yang luar biasa ya. Salah satunya adalah resep bagaimana membuat kerupuk babi yang enak. Ya. Itu oma saya. Kesalahan saya terbesar adalah saya tidak belajar dari beliau dan mencatat resepnya. Karena later on in life, saya baru sadar ternyata kalau saja saya melakukan itu dan saya kembangkan, mungkin saya bisa 10 kali lipat lebih kaya dan lebih sukses. Jadi kalau saya boleh meng-rewind lagi, kalau ada caranya saya balik lagi gitu ya, 20 tahun yang lalu, saya akan wawancarai oma saya akan cari tahu rahasianya ya, dan saya akan belajar bila perlu untuk menjadi handal dalam membuat keripik babi itu gitu ya. Dan maybe things will be different gitu. So that's it. In the next 20 years, saya melihat ya, saya memvisualisasikan saya adalah seorang coach yang berskala global. Jadi saya akan memiliki begitu banyak fans di seluruh dunia. Saya memiliki mungkin online program yang luar biasa, dan saya akan mendengar testimonial dari negara-negara yang mungkin saya belum pernah kunjungi, ya, entah itu dari Kutub Utara atau dari Afrika atau whatever things. Jadi saya akan melihat diri saya very successful, very influential, dan mampu memberikan dampak bukan hanya di Indonesia saja, tapi globally gitu. That's how I see myself.
Saya Ben Abadi, saksikan terus CEO Goals hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring.